Peradaban Palabuhan Ratu sudah jauh berkembang sebelum kota Sukabumi ada. Jika kita mendengar juga Siliwangi saat Pajajaran runtak 500 tahun lalu, Prabu Siliwangi menganurkan sebagian rakyat Pajajaran yang setia untuk pergi ke selatan kewilayahan Halimun Palabuhan Ratu, karena dalam sisi arkeologis. Selain sudah adanya masyarakat berperadaban megalitikum yang tersebar di sekitar pegunungan Halimun seperti Citorek, Cibeduk, Cenguk, Pangguyangan dan lain-lain. Bahkan ditemukan pula lukisan purba tentang anatomi manusia di Karanghawu dan Citapen ini sudah berperadaban tinggi pada zamannya. Bahkan salah seorang sejarawan menyebutkan, sudah ada asimilasi penduduk lokal dengan bangsa asing, yaitu bangsa Arya dari wilayah pegunungan Venj Iran yang lari karena diserang pasukan Mongol dan berlabuh di Palabuhan Ratu. Konon, dalam pantun-pantun kuno Bogor, Palabuhan Ratu ini dianggap sebagai titik awal kerajaan baru masyarakat Sunda Pajajaran, yang ditandai dengan kemunculan Ratu Tujuh atau Ratu Adim dari Palabuhan Ratu. Kemudian rombongan melanjutkan ke pos Angkatan Laut yang berlokasi di Jalan Rawa Kalong Kecamatan Palabuhan Ratu. Pos ini didirikan pada tahun 1949 yang berasal dari pos kuno Van Riebeeck, kini menjadi sebagai satuan TNI Angkatan Laut yang bertugas melaksanakan kegiatan intelijen, operasi keamanan laut serta membina potensi maritim. Namun sayang, sisa-sisa bangunan lama sudah berganti dengan bangunan baru. Rombongan kemudian melanjutkan tur ke lokasi Dermaga Gado Bangkong. Dermaga yang berlokasi di dekat Pasar Ikan Palabuhan Ratu ini, berlokasi di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kota Palabuhan Ratu. Dermaga Gado Bangkong dibangun oleh 500 orang dari Batavia pada tahun 1800 dan disebut Palaboehan Ratoe Haven. Tanggal 31 Mei tahun 1859, dermaga dibuka untuk pelabuhan internasional. Pada 1 Januari 1862, Palabuhan Ratu ditetapkan sebagai kota pantai melalui Staatsblad No. 33 tahun 1862. Tahun 1873, dilakukan pembatasan pelabuhan hanya untuk ekspor umum dan impor terbatas melalui Lembaran Negara Nomor 264. Kemudian, 1 Oktober 1875, terjadi penutupan sebagai pelabuhan internasional dilakukan tanggal melalui Staatsblad No. 207. Selepas itu, rombongan melanjutkan ke tempat terakhir, yaitu Tenjoresmi atau Pasanggahan. Masyarakat lokal mengenalnya dengan Istana Presiden. Tenjoresmi dibangun oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Selain Samudra Beach Hotel, Tenjoresmi diinisiasi oleh Soekarno yang dibangun di atas karang sekitar tahun 1964 hingga 1965. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat favoritnya. Pertama kali, sebenarnya kita pernah lakukan dengan HPI, tapi dalam skop kecil sebelumnya. Nah ini secara umum karena memang ada hari jadi yang kita juga peringati di sini. Sudah, siap. Kang, terkait hari ini ada bersejarah ya. Seperti apa sih, Kang? Lokasi-lokasi yang kita kunjungi sebetulnya pertama kita mulai dari Pendopo karena itu sebagai sentrum tata kota Pelabuhan Ratu zaman dulu, di mana ada Pendopo, ada alun-alun, ada masjid dan sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki Bag-Bagan karena Bag-Bagan itu ada satu jembatan yang fenomenal zaman dulu namanya jembatan kabel atau disebut juga Golden Gate. Nah itu jembatan itu salah satu akses dari Jampang ke Pelabuhan Ratu kan, karena dulu ada jalur ekonomi yang kita sebut jalur gula di situ. Nah kemudian ada lokasi juga Kampung Benteng yang kita lewati, kita jelaskan di situ juga karena dulu ada bekas benteng Van Riebeeck yang dibangun tahun 1715. Kemudian ada juga PLTU. Nah kebetulan di PLTU adalah bekas lapangan terbang zaman dulu yang digunakan dari Perang Dunia Kedua. Jadi di sana kita dapat penjelasan juga dari manajernya mengenai keberadaan PLTU di situ.
Nah, dilanjutkan ke Gua Lalai, di mana di Gua Lalai itu adalah salah satu lokasi yang ditemukan oleh orang Eropa pada masa awal. Karena keunikannya di samping lalai atau kelelawar yang keluar di sore hari, juga lokasinya yang pas pinggir pantai seperti itu. Jadi Yuhun, seorang peneliti Jerman dulu juga sempat datang dan melakukan penelitian. Dilanjut kemudian ke pos TNI Angkatan Laut, karena itu menyangkut tentang keamanan laut Pelabuhan Ratu yang dari dulu sudah terkenal baik ombaknya ganas maupun keamanannya yang memang perlu satu tindakan atau satu concern dari pemerintah. Selain itu kita masuk ke Gadu Bangkong di lokasi ini, di mana ini adalah lokasi pelabuhan modern pertama yang dibangun oleh Belanda tahun 1800. Nah, berawal dari situ kemudian menjadi pelabuhan internasional, sehingga banyak masuk kapal asing, kapal besar, dan hingga kemudian ditutup dan menjadi hanya sebagai pelabuhan nelayan seperti itu. Terakhir insya Allah kita akan masuk ke lokasi Tenjo Resmi atau Pesanggerahan. Itu sebetulnya lokasi yang dulu dibangun Bung Karno, selain juga Hotel Samudra Beach itu. Nah, Bung Karno kebetulan tempat favoritnya adalah kita sebut dengan Cliff House. Cliff House itu adalah rumah yang berada di tebing, yang itu kita bisa melihat kanan kiri itu ujung teluk dari Pelabuhan Ratu, sehingga kalau sore hari itu adalah waktu favoritnya Bung Karno untuk melihat di situ. Konon katanya juga tempat berhubungannya Bung Karno secara metafisik dengan Nyi Roro Kidul, walau tentang itu, tapi ini menjadi salah satu narasi sejarah, karena memang tujuan kami untuk kurs sejarah ini satu adalah untuk edukasi untuk ke masyarakat maupun ke para siswa, yang kedua adalah untuk rekreatif, jadi proses rekreasi maupun narasi sejarah untuk para peramu wisata yang akan menjelaskan pada wisatawan nantinya. Ya, tim yang terlibat dari mana saja Kang? Pertama dari Yayasan Dapuran Kipahare, kemudian dari masyarakat sadar wisata. Kami juga didukung penuh oleh tim dari Hari Jadi Kabupaten Sukabumi dari panitianya, termasuk dari beberapa dinas yang support kami baik dari konsumsi maupun untuk kendaraan ya. Alhamdulillah kita untuk properti dan sebagainya kita sudah bisa siapkan, dan juga kita bisa lakukan tur yang memang ideal untuk masyarakat seperti itu. Namanya Tour de Windkups Bay. Jadi tur sejarah Pelabuhan Ratu. Windkups Bay itu adalah nama lain dari Pelabuhan Ratu yang dikenal oleh orang Belanda. Nah, karena orang Belanda mengenalnya ini sebagai akses masuk ke Windkusbergen atau pegunungan Jampang yang mereka sebut sebagai pegunungan Tuak Kelapa seperti itu. Tour de Windkups Bay ini diikuti sekitar 35 orang dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Sukabumi dan sejumlah dinas lainnya. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.